Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga yang nonton video ini sehat walafiat. Adapun yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, saya kali ini mau menjelaskan teknik dasar perbaikan sepeda motor ya guys. Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Idris Ainul Adib. Saya berasal dari Donggala, Sulawesi Tengah. Jadi sebelumnya saya pernah belajar di LPK Putra Persada Semarang ya. Halo Bapak Edi dan instruktur Mas Said. Angkatan 2014, suatu kebanggaan Bapak Edi Ketua LPK bisa menonton video, bisa sampai kepada beliau. Oke, jadi saya dulu selama 3 bulan praktek teori dan praktek di LPK Putra Persada yang berada di Semarang, Tugu, Karanganyar ya. Nah, jadi selanjutnya itu langsung di lapangan atau magang untuk mencari ilmu yang lebih mendalam ya guys ya. Karena untuk di LPK hanya 3 bulan batas pelajarannya. Kita langsung saja ke pembahasan teknik sepeda motor ya. Jadi sepeda motor itu sangat penting ya guys ya buat kita warga Indonesia pada umumnya yang menggunakan sepeda motor untuk berpergian atau mengganti kaki ketika mencari kebutuhan. Biarpun pengendara mobil, dia tetap menggunakan sepeda motor ya guys, karena ketika dia ingin pergi jarak dekat atau ke gang yang sempit atau mencari alat mobil ketika rusak, dia tetap menggunakan sepeda motor untuk digunakan untuk mencari alat ya. Nah, jadi kita penting, teknik sepeda motor ini penting buat semua orang. Kita juga tidak selamanya itu bisa menemukan bengkel. Seandainya teman-teman yang malas gitu ya, orang simple. Karena kita tidak selamanya itu berjalan di jalan raya atau rame di perkotaan. Jadi terkadang ada di jalan sepi yang jauh dari bengkel, kita harus bisa mengatasinya sendiri. Siapa tahu itu hanya sebuah masalah ringan ya, atau masih bisa kita atasi. Ngapain ke bengkel kalau kita bisa perbaiki sendiri. Biarpun di rumah juga, kalau kita ingin belajar, untuk kondisi sekarang itu ongkos bengkel juga nggak murah ya guys ya. Jadi biaya bengkel itu sekarang naik drastis dari pembongkarannya, karena itu sudah biayanya sudah ikut sama dengan harga lainnya. Nggak ada ceritanya bengkel murah karena BBM, karena bahan bakar dan UMK itu naik, jadi harga bengkel pun ikut naik. Oke, langsung saja saya ke pembahasannya guys ya. Jadi teknik sepeda motor hidup itu ada 3. Jadi sebelumnya saya pernah bahas saat saya mengganti karbu PE28 di motor Jupiter ini. Kunci motor sepeda hidup itu ada 3. Yang pertama bahan bakar, yang kedua pengapian, dan yang ketiga kompresi. Teman-teman kalau ketika ada kendala di sepeda motor, itu bisa cek antara 3 ini. Dan yang paling mudah adalah bahan bakar dulu ya guys ya. Bahan bakar ini ketika motor mati kita cek dulu bahan bakar dalam tangki. Walaupun ini hal sepele, tapi bahan bakar ini ada kejadian di bengkel TikTok. Itu ada customernya ke bengkel, mas ini setel klep, mas ini ganti busi, ternyata nggak bisa hidup ya. Sudah ganti busi, setel klep, tetap nggak bisa hidup. Ternyata setelah dicek hanya bahan bakarnya yang habis. Setelah dicek di tangki, itu untuk motor-motor yang sudah berumur biasanya sudah nggak bisa, ada kilometernya nggak kelihatan ya guys ya. Jadi mereka kira bensin masih banyak, bahan bakarnya masih banyak, ternyata sudah habis, itu nggak bisa hidup. Nah, setelah kita cek bahan bakar masih ada, yang kedua adalah pengapian. Biasanya kita cek dari busi, atau lebih mudahnya sebelum kita buka busi, itu yang dari kabel dari koil itu kita cek ke mesin, ke blok atau ke bodi, itu kita sambil kita starter. Kalau untuk motor bebek ini bisa di kick starter, ada apinya atau enggak. Nah, ketika di situ ada, lalu kita cek businya kita buka, lalu kita cek businya, kita lepas, baru kita cek ke bodi itu ada pengapiannya atau enggak. Kalau enggak ada berarti businya kalah, minta ganti. Tapi kalau ada berarti nggak ada masalah di bagian pengapian. Jadi tadi pengapian dari koil, ketika dari koil yang nggak ada pengapian, busi ada, busi nggak ada, koil nggak ada, berarti kita ke sepul. Ini
bermasalah di bagian sini ya guys ya. Itu tergantung. Kalau untuk motor bebek zaman di 2004 atau 2000 ini masih bagian situ, tapi kalau untuk motor bebek motor sekarang itu dari coil ke ada yang menggunakan kiprok. Itu nanti saya akan dibahas video selainnya guys ya. Dan untuk tandanya busi hidup atau mati, busi itu biasanya menyala di warnanya biru. Nah, busi warna biru itu normal. Kalau businya ketika di tes itu warnanya merah kemerahan, itu businya akan mati atau motor itu sudah mulai berbet ya. Kalau bisa businya diganti yang baru, karena busi itu ada masanya. Dan ada juga sih cara untuk mengakali untuk sementara ketika kita sudah masih di jalan, masih jauh dari bengkel untuk belum bisa membelinya, kita bisa perbaiki dulu itu busi untuk sementara. Itu dengan cara kadang ada yang dirapatkan businya. Untuk pengecekan yang ketiga tadi adalah kompresi. Nah, jadi bagaimana untuk cara mengetes kompresinya itu, kita menggunakan untuk motor bebek itu di kickstarter. Di kickstarter itu ketika businya tapi udah dipasang ya. Karena kalau busi tadi dilepas di kickstarter itu rasanya loss. Nah, jadi untuk masalah kompresi rasanya seperti itu. Jadi busi kita pasang saat di starter itu ringan atau loss ya, sama dengan pas dibuka businya. Nah, itu kompresinya bermasalah. Kompresi ini adalah masalah motor yang cukup berat. Dia harus bongkar bagian blok kop. Nah, jadi untuk kompresi itu tadi mungkin nanti akan ada masalah di bagian piston atau ring ya. Ring piston yang aus atau klep bengkok. Oke, jadi sekian dulu video pembahasan untuk teknik dasar sepeda motor. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengetahui video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.